Oke, selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran kimia. Minggu yang lewat kita sudah mempelajari tentang wujud dan sifat materi, maka pada minggu ini kita akan belajar tentang penggolongan materi. Kita semua pasti tahu apa yang dimaksud dengan materi. Materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi itu terbagi atas dua, yaitu zat murni dan campuran. Zat murni asli, tidak ada duanya, hanya terdiri dari satu macam zat. Itulah yang disebut dengan zat murni. Zat murni tersusun atas atom. Atom itu merupakan unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bila misalnya sepotong besi kita bagi sampai diperoleh bagian yang paling kecil, itu disebut namanya atom. Lalu zat murni itu juga ada berupa ion, ion positif dan ion negatif. Penggolongan materi, di mana atom-atom merupakan penyusun daripada molekul. Ada molekul itu yang berupa molekul unsur, ada yang berupa molekul senyawa. Molekul unsur yaitu yang terdiri dari atom-atom yang sejenis, di mana di dalam molekul unsur atom-atom yang saling berikatan terdiri dari sejenis. Maka ada yang terdiri dari satu jenis yang disebut dengan monoatomik, yaitu contohnya karbon, belerang, besi, dan natrium. Ada yang terdiri dari dua atom yang sejenis, itu disebut dengan diatomik, contohnya H2, O2, N2, dan klor. Ada yang terdiri dari lebih dari satu atau dua atom, atau yang kita sebutlah terdiri dari lebih dari dua atom. Contohnya ozon, fosfor, dan belerang. Fosfor putih. Penggolongan materi itu yang tadi kita kelompokkan ke dalam zat murni, yaitu atom yang tersusun dari atom-atom yang sejenis. Sekarang atom-atom yang tersusun dari berbeda jenis yang disebut dengan molekul senyawa. Kemudian materi yang merupakan campuran. Campuran terbagi atas dua juga, yaitu campuran homogen, di mana komposisi penyusunnya di setiap bagian campuran selalu sama. Lalu campuran yang heterogen, komposisi penyusun di setiap bagian campuran berbeda. Contoh adalah koloid dan suspensi yang dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dalam larutan susu, darah. Campuran itu dapat dipisahkan dengan beberapa cara tergantung daripada pelarut dan zat terlarutnya. Yang pertama, pemisahan magnetik, tentu yang memiliki sifat kemagnetannya. Yang memiliki sifat kemagnetannya yaitu yang memiliki muatan listrik, yaitu yang memiliki ion positif dan ion negatif. Lalu yang kedua, penyaringan atau filtrasi. Penyaringan atau filtrasi yaitu memisahkan campuran yang memiliki perbedaan ukuran partikel. Contohnya, pasir dengan batu kerikil berbeda ukuran partikelnya, dapat kita pisahkan dengan cara penyaringan atau filtrasi. Kemudian cara pemisahan campuran yang berikut adalah kromatografi. Kromatografi pemisahan campuran zat yang berbeda sifat kepolarannya, atau yang dalam kehidupan sehari-hari kita katakanlah ini yang memiliki perbedaan warna. Berbeda warna berarti berbeda kecepatan perambatannya. Contohnya
Kalau memisahkan warna hijau dari warna hitam, tentu kalau kita uji, kita teteskan warna tinta kepada tisu, warna hijau dan warna hitam, lalu ujung daripada tisu tersebut kita celupkan ke dalam air, jelas dapat kita amati bahwa yang lebih cepat merambat adalah warna hitam dibanding dengan warna hijau. Jadi perbedaan kecepatan perambatan daripada zat-zat yang bercampur yang memiliki perbedaan warna dapat kita pisahkan dengan cara kromatografi. Itulah pemisahan campuran yang ketiga. Lalu pemisahan campuran ini dengan cara kromatografi dapat juga kita lihat yang berikut, yaitu pemisahan campuran dengan cara ekstraksi, yaitu memisahkan campuran zat yang berbeda kelarutannya dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur. Contohnya minyak dalam air. Lalu yang berikut destilasi, memisahkan campuran yang berbeda titik didihnya. Contohnya alkohol dengan air walaupun sama-sama zat cair tetapi berbeda titik didihnya. Tentu dapat dipisahkan alkohol dari air dengan cara destilasi. Demikian juga dengan solar dengan bensin, berbeda titik didihnya walaupun sama-sama zat cair. Sekarang kita lanjutkan dengan menentukan kadar zat dalam campuran. Yang pertama, persen massa. Kalau persen massa berarti satuan jumlah zatnya dalam gram atau kilogram. Persen massa, massa zat per massa campuran kali 100%. Yang berikut persen volume. Persen volume ini tentu volume zat per volume campuran dikali 100%. Lalu kadar zat yang berikut adalah BPJ, parts per million atau ppm, bagian per sejuta. Kalau bagian per sejuta ini, 1 juta itu 10 pangkat 6. Bedanya dengan persen massa hanya saja kalau dalam persen kali 100%, kalau di dalam BPJ dikali dengan 10 pangkat 6. Kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Sebanyak 20 gram gula dilarutkan ke dalam 230 gram air. Kita lihat zat terlarut, massa zat 20 gram, massa campuran tentu massa gula ditambah massa air, 20 ditambah 230 sama dengan 250 gram. Itulah massa campuran. Lalu kita hitung dulu yang pertama persen massa daripada gula. Kenapa tidak persen volume? Karena di sini yang diketahui adalah massa. Berarti persen massa gula per massa larutan dikali 100%. Massa gulanya 20, massa larutannya 20 tambah 230 sama dengan 250. Maka diperolehlah persen massa gula sama dengan 8%. Itulah persen massa gula. Tetapi yang di sini yang ditanya, tentukanlah kadar gula di dalam campuran jika ke dalam larutan itu, artinya ke dalam larutan yang 8% ini tadi, ditambah lagi 100 gram gula. Ditambah 100 gram larutan dengan kadar 20%. Maka kita cari dulu di dalam kadar gula 20% ini kira-kira berapalah gula yang ditambahkan. Maka 20% sama dengan massa gula per 250 ditambah 100, maka diperolehlah 20 per